Ratna Wulandari, biasa dipanggil Ratna. Usianya 30 tahun, seorang bidan yang sudah 6 tahun bekerja di puskesmas pembantu di sebuah kota kabupaten di Kalimantan Tengah. Hidupnya sederhana, pagi hingga sore melayani pasien, malamnya mengisi waktu dengan membaca atau menulis catatan harian. Ratna dikenal ramah, sabar, dan jarang menolak tugas, meski kadang harus ditugaskan ke desa-desa pelosok yang hanya bisa ditempuh lewat jalur sungai atau jalan tanah. Suatu pagi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten memanggil Ratna ke kantornya. Ia mengira hanya rapat rutin, namun ternyata berbeda. Di meja kerja Kepala Dinas terbentang sebuah map coklat berisi surat permohonan dari seseorang bernama Umar yang meminta agar ada tenaga kesehatan ditempatkan di kampungnya, Talun Biru, yang membuat semua heran. Kampung itu tidak tercatat di data kecamatan, juga tidak ada di peta resmi. Bersama surat itu terlampir denah sederhana yang digambar tangan, menunjukkan jalur bus antar kabupaten, lalu jalan tanah menuju hutan, dan sebuah lingkaran kecil bertuliskan titik penjemputan. Permohonan ini aneh, Bu Ratna, kata Kepala Dinas. Alisnya mengernyit. Orangnya datang sendiri kemarin sore, mengaku tinggal di kampung Talun Biru. Katanya warganya butuh bidan karena banyak ibu hamil dan anak-anak. Saya ragu, tapi ia bicara dengan tenang dan sopan. Ratna menatap denah itu dengan rasa penasaran. Jadi saya yang ditugaskan, Pak? Ya, jawab Kepala Dinas. Ibu paling berpengalaman. Masa tugas hanya 3 bulan. Kalau kampungnya tidak jelas, ibu bisa segera kembali. Malam itu Ratna menyiapkan barang seperlunya. Pakaian sederhana, perlengkapan medis, obat-obatan dasar, serta buku catatan yang selalu menemaninya. Keesokan harinya Ratna berangkat naik bus menuju arah timur, melewati jalan besar yang sebagian masih berupa tanah merah. Bus tua itu berderit keras, melewati deretan pohon karet, hutan belukar, dan kampung-kampung Dayak kecil yang berderet di tepi jalan. Perjalanan itu memakan waktu hampir 5 jam. Udara di dalam bus pengap, tapi pemandangan di luar jendela sungguh memikat. Sungai berkelok-kelok berkilau di kejauhan, hamparan hutan hujan tropis yang rimbun, dan sesekali terlihat burung enggang terbang melintas. Ratna turun di sebuah terminal kecil di perbatasan kecamatan. Dari sana ia mencari ojek. Ia bertemu seorang pemuda bernama Rudi, tukang ojek dengan wajah legam terbakar matahari. Mas, bisa antar saya ke sini? Tanya Ratna sambil menunjukkan denah. Rudi menatap lama peta itu. Talun Biru? Saya belum pernah dengar, Bu. Tapi kalau arah jalan tanah ke hulu sungai bisa saya antar. Setelah itu ibu harus jalan sendiri. Memang ada orang yang jemput? Ya, ada, jawab Ratna. Namanya Pak Umar. Ekspresi Rudi agak kaku. Ya sudah, tapi hati-hati, Bu. Daerah sana jarang dilalui orang. Mereka berangkat menyusuri jalan tanah merah. Ojek itu berguncang keras melewati lubang lumpur, jembatan kayu ulin yang reyot hingga tepi hutan tropis yang rapat. Pohon-pohon tinggi menjulang, akar gantung melilit, dan suara serangga hutan berdengung tanpa henti. Setelah hampir 1 jam, mereka tiba di sebuah jalan buntu. Papan kayu tua dengan tulisan samar, dilarang menebang, hutan adat. Inilah paling jauh yang bisa saya antar, Bu, kata Rudi. Kalau sesuai peta, titik penjemputannya dekat sini. Ratna turun, berterima kasih, lalu berdiri sendiri di jalan sepi yang hanya diiringi suara jangkrik dan sesekali burung bersahutan. Ojek itu pun pergi, meninggalkannya sendirian. Sekitar 10 menit Ratna menunggu, hingga terdengar suara langkah dari dalam hutan. Seorang pria paruh baya muncul, mengenakan baju koko putih sederhana dan celana kain longgar. Wajahnya teduh, dengan sorot mata tenang, namun sulit ditebak. Assalamualaikum, Ibu Ratna, sapanya pelan. Ratna mengangguk, sedikit lega. Waalaikumsalam. Iya, saya Ratna. Bapak, Pak Umar? Pria itu tersenyum. Betul, saya yang meminta bantuan dari dinas. Terima kasih, sudah datang jauh-jauh. Ia lalu mengajak Ratna masuk ke jalan setapak yang menurun ke dalam hutan. Katanya hanya 15 menit berjalan. Jalannya sepi, hanya suara serangga, dedaunan bergesekan, dan sesekali gemericik air. Ratna mencoba mengobrol. Kampung Bapak jauh dari sini? Tidak terlalu, jawab Umar dengan suara tenang. Talun Biru memang jarang dikunjungi orang luar, tapi warganya banyak yang membutuhkan pertolongan medis. Kehadiran ibu sangat berarti. Ada nada lain dalam ucapannya, bukan aneh, tapi seolah menyimpan rahasia.
Ratna menahan diri untuk tidak banyak bertanya. Semakin jauh mereka berjalan, suasana terasa berbeda. Udara semakin sejuk, cahaya matahari yang menembus celah pohon seperti lebih lembut, dan aroma tanah hutan begitu tajam. Hingga akhirnya pepohonan mulai renggang. Dari celahnya tampak atap-atap rumah kayu beratap sirap berderet rapi di sekitar kebun. Di kejauhan terdengar bunyi air sungai kecil yang jernih. Pak Umar berhenti, menoleh sambil tersenyum. "Inilah kampung kami, Bu, Talun Biru." Ratna tertegun. Kampung itu terlihat damai, bahkan indah, tapi ada sesuatu di udara yang sulit ia jelaskan, seakan ia baru saja melangkah ke dunia lain. Begitu langkah Ratna memasuki area kampung, perasaan aneh yang tadi menyelusup di dadanya semakin kuat. Ia tak bisa menjelaskannya, tapi udara di sana terasa lain, lebih segar, lebih lembut, dan entah bagaimana membuat tubuhnya rileks. Rumah-rumah di Talun Biru terbuat dari kayu ulin, beratap sirap, berdiri rapi, berjajar di antara kebun sayur dan pohon buah. Jalannya bukan tanah merah becek seperti desa lain, melainkan setapak yang keras dan bersih, seakan sering disapu. Tidak ada kendaraan, bahkan sepeda motor pun tidak terdengar. Hanya suara gemericik air dari sungai kecil yang membelah kampung. Warga menyambut dengan ramah. Anak-anak berlarian sambil tertawa, sebagian mengintip dari balik pintu rumah. Para ibu menundukkan kepala sambil tersenyum, sedangkan lelaki dewasa menyapa singkat dengan bahasa sederhana. Ada kesopanan yang kental, bahkan lebih dari desa-desa lain yang pernah Ratna kunjungi. Pak Umar membawa Ratna ke sebuah rumah kayu yang cukup luas di tepi sungai. "Ini rumah untuk ibu selama di sini. Kami sudah siapkan," ujarnya. Ratna masuk. Interior rumah itu sederhana, tikar anyaman rotan, lemari kayu kecil, dan ranjang bambu dengan kelambu putih. Ada meja kecil di dekat jendela, cukup untuk menulis catatan. Anehnya, semuanya tampak baru, tidak berdebu, seolah baru disiapkan kemarin. "Ibu bisa istirahat dulu," kata Pak Umar. "Nanti sore saya perkenalkan dengan kepala kampung dan warga." Ratna berterima kasih, lalu duduk di ranjang. Dari jendela ia melihat sungai mengalir jernih, dengan suara gemercik yang menenangkan. Sesaat ia lupa kalau dirinya sedang berada di pedalaman yang asing. Sore harinya, Ratna diajak Pak Umar menuju rumah panggung besar di tengah kampung. Di sanalah tinggal Pak Darwis, kepala kampung Talun Biru. Pak Darwis, sosok berusia sekitar 50-an, berwajah teduh dengan rambut memutih di pelipis. Senyumnya ramah, tatapannya bersahabat. "Selamat datang, Bu Ratna. Kehadiran ibu adalah anugerah bagi kami. Warga di sini sering sakit, tapi kami jauh dari puskesmas. Banyak ibu-ibu yang hamil butuh bantuan. Semoga ibu betah." Ratna menjawab dengan sopan. "Saya hanya melakukan tugas, Pak. Mohon bimbingan agar bisa membantu sebaik mungkin." Malam itu, diadakan semacam pertemuan kecil di balai bambu kampung. Warga datang membawa makanan sederhana, singkong rebus, pisang, ikan, sungai bakar. Mereka makan bersama sambil memperkenalkan diri. Ratna memperhatikan satu hal. Meskipun sederhana, semua makanan terasa lezat, segar, dan bersih. Tidak ada kesan kumuh yang biasanya ditemui di desa pelosok. Bahkan, air minumnya jernih sekali, lebih jernih dari air galon kota. Ratna mulai merasa nyaman, seakan benar-benar diterima sebagai bagian dari mereka. Namun, ada hal-hal kecil yang membuat Ratna bertanya-tanya. Pertama, kampung itu sangat sepi dari hewan. Ia tidak melihat ayam, kambing, atau anjing berkeliaran seperti di kampung lain. Hanya burung yang sesekali terdengar di hutan sekitar. Tapi, di dalam kampung tidak ada suara ayam berkokok sama sekali. Kedua, waktu terasa berbeda. Saat sore menjelang, langit di Talun Biru tampak lebih lama berwarna jingga, seakan matahari enggan tenggelam. Lalu begitu malam tiba, bintang di langit begitu banyak, terang sekali, seakan lebih dekat dari biasanya. Ketiga, warga kampung tampak memiliki ritme hidup yang seragam. Mereka bangun pagi, bekerja di kebun, lalu menjelang sore semua berkumpul di tepi sungai untuk mandi dan mencuci. Tidak ada yang sibuk dengan hal-hal lain, semuanya tenang, teratur, dan harmonis. Ratna mencoba mengabaikan hal itu, berpikir mungkin memang budaya setempat. Malam pertama di rumah barunya, Ratna menulis di buku catatan kecilnya, "Hari pertama di Talun Biru. Kampung ini indah dan warganya ramah. Anehnya, tidak ada hewan ternak. Suasana terlalu tenang. Aku merasa seolah-olah berada di tempat yang berbeda dari dunia luar."
Ia meletakkan pena, lalu berbaring di ranjang bambu. Udara malam begitu sejuk, bahkan tanpa kipas atau pendingin. Dari jendela, ia bisa melihat bulan bulat sempurna menggantung di atas hutan. Saat matanya hampir terpejam, Ratna mendengar suara samar. Bukan suara binatang, melainkan seperti alunan musik lembut. Semacam seruling, berpadu dengan suara lirih perempuan bernyanyi. Suaranya indah, mengalun dari kejauhan, mungkin dari tepi hutan. Ratna bangun, menajamkan telinga. Lagu itu terdengar sebentar, lalu hilang, begitu saja, digantikan oleh kesunyian. Ia duduk beberapa saat, hatinya berdebar. Namun rasa kantuk kembali menguasai, dan akhirnya ia terlelap. Dalam beberapa hari, Ratna mulai bekerja. Ia membuka ruang pelayanan kecil di rumahnya. Warga berdatangan dengan keluhan ringan, demam, batuk, luka gores, atau sekadar meminta vitamin untuk anak. Beberapa ibu hamil juga datang untuk diperiksa. Yang membuatnya kagum, meski kampung itu terisolasi, warga jarang sakit parah. Anak-anak terlihat sehat, kulit mereka bersih, gigi kuat, dan jarang terlihat kurus. Sebagian ibu hamil pun tampak bugar, berbeda dengan pasien dari desa pedalaman lain yang sering kekurangan gizi. Di sini tanah subur, air melimpah. Jelas seorang ibu bernama Sarina. Kami punya banyak sayur dan buah. Ikan juga mudah ditangkap di sungai. Tidak ada yang kekurangan makan. Ratna tersenyum. Pantas semua terlihat sehat. Saya senang sekali mendengarnya. Namun, di balik itu, rasa penasarannya justru makin besar. Bagaimana mungkin kampung seindah ini tidak tercatat di data pemerintah? Mengapa letaknya seakan tersembunyi, hanya bisa ditemukan dengan denah sederhana? Malam berikutnya, ia kembali mendengar suara seruling samar dari kejauhan. Kali ini, ia mencoba keluar rumah. Bulan terang, kampung sunyi. Tidak ada seorang pun di jalan, hanya aliran sungai berkilau. Suara itu terdengar lebih jelas, lalu lenyap tiba-tiba, seolah ditelan angin. Ratna berdiri lama di teras rumah, bulu kuduknya meremang. Kampung ini terlalu damai untuk disebut biasa. Hari-hari Ratna di Talun Biru berjalan lebih cepat dari yang ia duga. Warga begitu ramah, selalu menyapa, dan sebagian besar sudah akrab dengannya, meski baru beberapa hari tinggal. Namun, semakin lama, semakin banyak hal yang membuatnya bertanya-tanya. Suatu malam, Ratna kembali mendengar suara musik samar itu. Seruling, diiringi nyanyian perempuan. Bedanya, kali ini terdengar lebih dekat. Ia membuka jendela, menajamkan telinga. Suara itu datang dari arah hutan di seberang sungai. Ritmenya begitu syahdu, hampir membuat hati tenang. Tapi justru karena terlalu indah, Ratna merasa ada yang tidak wajar. Ia sempat ingin berjalan keluar rumah, namun saat membuka pintu, tiba-tiba suara itu berhenti total, seolah sejak awal tidak pernah ada. Ratna berdiri lama di teras rumah, tubuhnya merinding. Lalu ia melihat sesuatu. Di seberang sungai, tepat di tepi hutan, tampak sesosok bayangan putih berdiri, tinggi, samar, seperti kain panjang melambai diterpa angin. Ratna mengucek matanya, dan bayangan itu hilang begitu saja. Ia buru-buru masuk ke dalam rumah, menutup pintu rapat-rapat. Malam itu, ia sulit tidur. Keesokan harinya Ratna pergi ke sungai bersama beberapa ibu untuk mencuci. Air sungai Talun Biru memang jernih sekali, arusnya tenang. Saat ia menimba air dengan ember, sekilas Ratna melihat bayangan dirinya di permukaan sungai. Tapi ada yang aneh, bayangan itu tidak menirukan gerakannya. Ketika Ratna menoleh ke kanan, bayangan di air masih menatap lurus ke depan. Ratna tercekat, hampir menjatuhkan ember. Ia mencoba berkedip, dan sekejap kemudian bayangan itu sudah normal kembali. Seperti halusinasi. Seorang ibu yang melihatnya bertanya, "Kenapa Bu Ratna? Kok pucat sekali?" Ratna tersenyum paksa. "Tidak, Bu, hanya pusing sedikit." Ia tidak berani cerita. Dalam hati ia semakin yakin ada sesuatu yang berbeda dengan kampung ini. Beberapa hari kemudian, Ratna berkunjung ke rumah Sarina, salah satu ibu yang sering membantunya. Saat mereka berbincang, Ratna mencoba menggali sedikit. "Bu Sarina," katanya hati-hati, "kampung ini kok tidak ada di peta ya? Bahkan di kantor dinas pun tidak ada catatannya." Sarina tersenyum, tapi matanya sedikit meredup. "Talun Biru memang bukan kampung yang banyak dikenal, Bu. Kami jarang kedatangan orang luar. Lagi pula, begini sudah cukup. Kami hidup tenang, punya tanah subur, punya sungai. Apalagi yang perlu dicari?" Jawaban itu terdengar wajar, tapi ada nada yang seolah menutup pembicaraan. Ratna tidak berani bertanya lebih jauh. Namun,
Sebelum pulang, Sarinah sempat berbisik, "Kalau malam, jangan keluar sendirian. Lebih baik di rumah saja." Kata-kata itu membuat bulu kuduk Ratna kembali berdiri. Malam Jumat, Ratna diajak menghadiri doa bersama di Balai Bambu. Warga berkumpul, membaca doa dengan khusyuk. Suasana hening, hanya diterangi lampu minyak. Di tengah doa, Ratna merasa ada sesuatu yang mengganggunya. Dari sudut matanya, ia melihat sekelebat bayangan hitam melintas di luar balai. Saat menoleh, tidak ada apa-apa. Namun, beberapa detik kemudian, terdengar suara tertawa lirih. Tipis sekali, seperti suara anak kecil, datang dari arah pepohonan. Ratna spontan menoleh ke arah jendela, tapi hanya kegelapan hutan yang tampak. Tubuhnya merinding. Ia berusaha fokus, menunduk, mengikuti doa bersama. Tapi, sepanjang acara, perasaan itu tak hilang. Seolah ada banyak mata yang mengintip dari balik kegelapan. Malam itu, Ratna tertidur dengan gelisah. Ia bermimpi berada di tepi hutan talun biru, mendengar suara seruling yang sama. Di hadapannya, muncul seorang perempuan berambut panjang, mengenakan baju putih sederhana. Wajahnya cantik namun pucat. Perempuan itu tersenyum, lalu berkata lirih, "Jangan takut, kamu akan betah di sini. Tapi jangan coba-coba mencari jalan keluar." Ratna terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Nafasnya terengah. Ia menoleh ke jendela, bulan masih bulat di langit. Suara seruling samar itu seperti masih terdengar, seolah mimpi itu nyata. Keesokan paginya, Ratna berusaha menenangkan diri dengan bekerja seperti biasa. Ia melayani ibu-ibu hamil yang datang memeriksakan kandungan. Salah satunya seorang perempuan muda bernama Mira yang tampak ceria. Namun saat Ratna memeriksa detak jantung bayi dalam kandungan, ia merasakan sesuatu yang janggal. Bukan detak normal, melainkan lebih cepat, nyaris seperti suara langkah kecil yang berlari. Ratna terdiam, mencoba memeriksa ulang. Kali ini detaknya normal. Ia tersenyum, menutupi kebingungan, lalu berkata, "Bayinya sehat, Bu. Jangan khawatir." Tapi hatinya tetap tak tenang. Semakin lama, Ratna semakin penasaran dengan talun biru. Suara musik aneh, bayangan yang tidak sinkron, mimpi-mimpi ganjil, semua seperti menyusun potongan puzzle. Ia merasa kampung ini menyimpan sesuatu yang besar, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika medis atau ilmu yang ia punya. Namun, yang lebih membingungkan, meski mengalami hal-hal itu, Ratna justru tidak ingin cepat-cepat pergi. Ada perasaan nyaman, damai, bahkan betah. Setiap pagi, ia melihat warga bekerja di kebun, anak-anak bermain di sungai, udara segar memenuhi paru-parunya. Semua begitu indah, seolah ia berada di dunia yang lebih baik dari kenyataan luar. Tapi, di balik keindahan itu, bayangan samar di hutan seakan terus mengawasinya. Hari-hari Ratna berjalan dengan ritme yang aneh. Siang hari, ia sibuk melayani warga, menolong ibu hamil, memeriksa anak-anak, atau sekadar memberikan obat demam. Semua tampak normal, bahkan menyenangkan. Tapi, begitu matahari mulai condong ke barat, perasaan tidak wajar itu kembali datang. Suatu sore, Ratna duduk di teras rumah sambil menuliskan catatan harian. Dari arah sungai terdengar suara orang bercakap pelan. Ia menoleh, melihat seorang perempuan muda sedang berdiri di pinggir air. Rambutnya panjang terurai, pakaiannya putih sederhana. Awalnya, Ratna mengira itu Mira, ibu muda yang kemarin ia periksa. Tapi saat ia mencoba memanggil, suara tertahannya hilang begitu saja. Perempuan itu menunduk, lalu perlahan berjalan masuk ke dalam air. Ratna sontak berdiri, panik. Ia berlari ke tepi sungai, tapi perempuan itu sudah tidak ada. Air sungai tenang, seolah tak pernah ada orang di sana. Ratna gemetar. Di kejauhan, samar-samar terdengar seruling. Beberapa hari kemudian, Ratna menyadari satu hal aneh. Seorang bocah laki-laki bernama Arif yang beberapa kali datang bermain di halaman rumahnya mendadak tidak pernah terlihat lagi. Ia bertanya pada Sarinah, "Bu, Arif kemana ya? Sudah lama tidak main." Sarinah menatap Ratna lama sekali, lalu tersenyum tipis. Mungkin sedang di rumah keluarganya di seberang. Ratna terdiam. Sepengetahuannya, tidak ada jalan keluar lain dari talun biru selain jalan setapak yang ia lewati bersama Pak Umar. Apa maksud seberang? Malamnya, Ratna mendengar suara anak kecil tertawa dari arah kebun. Saat ia intip dari jendela, samar-samar terlihat sosok anak kecil berlari-lari. Tubuhnya kecil, tapi wajahnya gelap, tak terlihat jelas. Ketika ia hendak keluar rumah, sosok itu lenyap begitu